Lal waton ya lal waton ya lal waton, hubul waton minal iman, walataku minal hirman, inhadu ahlal waton. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah dulimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Indonesia baldatan thayyibah wa ja'ala ahla sunnati wal jamaati jam'iyatan mubarakah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 85 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad al-ayah. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Qur'an. Benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para mufassirin, para ahli tafsir Al-Qur'an mengatakan kata ma'ad bermakna akhirat, bermakna yaumil qiyamah, bermakna kematian, bahkan bermakna kota Mekah. Artinya, sebagian ulama ahli tafsir, yakni Syekh Ismail Haqqi Al-Khalwati, di dalam karyanya berupa kitab tafsir Ruhul Bayan, mengatakan atau memberikan makna kata ma'ad, terdapat suatu makna yang berarti adalah kota kelahiran. Artinya apa? Beliau Syekh Ismail Haqqi menafsirkan ayat di atas ada sesuatu isyarat bahwa hubbul waton minal iman, mencintai tanah air sebagian dari iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun semenjak pergi perjalanan hijrah menuju Madinah dari kota Mekah, beliau banyak sekali mengatakan al-waton, al-waton, yang artinya tanah kelahiranku, tanah kelahiranku. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya dan Allah mengembalikannya ke kota Mekah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah jelaskan bahwa mencintai tanah air adalah hukumnya fardu ain bagi setiap insan yang ada di dunia ini. Kenapa demikian? Karena mencintai tanah air, khususnya mencintai Indonesia ini, merupakan bagian dari keimanan seseorang. Iman yang tidak bisa dijual belikan, iman yang tidak bisa ditawar oleh hal apapun, baik jabatan, baik harta kekayaan. Karena mencintai tanah air dengan keimanan adalah hubungan yang sangat erat, yang tidak boleh dijual belikan, ditawar dengan harga apapun, bahkan tidak bisa digantikan oleh segala apapun yang ada di dunia ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana
cara kita menumbuhkan rasa cinta kita, menumbuhkan jiwa nasionalisme kita terhadap bangsa ini, bangsa Indonesia ini. Rasulullah SAW pernah bersabda, ada 3 kriteria yang dapat menumbuhkan rasa cinta kita, menumbuhkan jiwa nasionalisme kita tinggi terhadap bangsa Indonesia ini. Yang pertama adalah tanamkan jiwa prioritas kita terhadap bangsa ini. Yang kedua, selalu konsisten, selalu istiqomah untuk membangun, untuk berjuang, berkorban di bumi pertiwi ini Indonesia. Dan yang ketiga, Rasulullah SAW memberikan arahan, yakni harus rela, ikhlas untuk hidup demi Indonesia tercinta ini. Pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya begitu sangat dipentingkan, begitu sangat diwajibkan kita mencintai negeri ini, mencintai tanah kelahiran ini, yakni Indonesia tercinta. Masih ragukah kita terhadap bangsa Indonesia ini? Masih merasa terbelenggukah kita hidup di Indonesia ini? Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita masih ragu dalam hati kita, kalau kita masih terbelenggu dalam jiwa kita, berarti dalam denyut nadi kita tidak ada sedikit pun rasa cinta terhadap bangsa ini. Berarti tak ada aliran darah yang mengalir dalam diri kita, menetes sedikit pun jiwa nasionalisme tinggi kita. Oleh karenanya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita junjung tinggi negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan bersama-sama. Karena kalau bukan kita sebagai generasi muda, sebagai generasi milenial, siapa lagi yang akan membangun, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini? Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya, ayo kita tanamkan, tancapkan jiwa nasionalisme tinggi kita untuk bangsa ini. Karena hubbul waton minal iman, mencintai tanah air merupakan sebagian dari iman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua menjadi generasi milenial yang bisa membawa Indonesia di mata dunia menjadi nomor 1. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.